Buka. Mama dah buka gede. Allah menciptakan Yesus. Di mana Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Aku puji Yesus kan? Coba. Bagaimana Allah menciptakan Yesus? Di mana ayatnya? Dengar le, Ana mungkin Tidak, saya tidak akan dengar. Kalau yang tidak ada Anda adakan, saya tidak akan dengar. Dengar le. Tidak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak, saya turunkan. Ketika ketika Teguh Amirus mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Nah, ayatnya di mana? Ya, ini kita berbicara tentang iman. Ini bukan kita bicara sembarangan, bukan asal-asal kita bicara, bukan asal kita sharing di sini, ya. Kita bukan asal sharing, tetapi apa yang kita sampaikan ini didengar oleh 666. 666 ini lucu sekali nih angkanya. Bapak Ibu tolong tetap bayar supaya naik, jangan angka 666 ya. Ini jelek sekali. Sudah 670. Nah, jadi ketika Teguh Amirus mengatakan bahwa Yesus diciptakan Allah atau Allah menciptakan Yesus, tunjukin ayatnya di mana, alamat ayatnya di mana. Silakan Teguh. Kita kan Effendi sudah baca ayat. Tidak. Saya mendengar dari Abang. Ketika Abang mengatakan Allah menciptakan Yesus, Abang tunjukkan di mana Allah menciptakan Yesus. Yang kita baca ayat, logika itu ada. Coba, di mana? Ya kan? Ayatnya. Contohnya, ini Pendi, gue bilang, ya kan? Enggak. Ini yang Anda bilang Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya di mana Allah menciptakan Yesus. Tidak bisa dibenarkan, nggak mungkin kan sesuatu yang diciptakan sama dengan pencipta, nggak mungkin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saat ini Saudara berada. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan penyampaian dari seorang murtadin asal Aceh ya. Asal Aceh yang mengatakan bahwa kenapa banyak yang muslim itu meninggalkan iman kepercayaannya yang lama alias murtad ya, zaman sekarang pindah agama dan mengenakan kepercayaan yang baru di luar Islam, entah itu Kristen, Hindu dan sebagainya saudaraku. Karena ada beberapa penyebab yang pasti ya menyebabkan mereka itu meninggalkan iman kepercayaan yang lama. Dan murtadin Aceh ini berani mengutarakan dan menjelaskan apa yang ada di firman Tuhan melalui media sosial ya, khususnya TikTok dan YouTube. Karena saya percaya murtadin ini sudah pasti belajar dan dijamah oleh Roh Kudus untuk melayani lagi gitu. Biasanya kan kalau udah pindah agama, udahlah cukuplah, takutnya nanti berbahaya dan sebagainya. Tapi murtadin ini malah menginjili dan mendalami firman Tuhan. Untuk itu saudara, tanpa berlama-lama saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan seorang murtadin ini ya, murtadin Aceh ini yang mengatakan bahwa beberapa penyebab orang Islam itu meninggalkan iman kepercayaannya yang lama alias murtad. Mari kita simak dulu video berikut ini. Tuhan di sehat. Itu benar Tuhan di kurun betul nah Tuhan. Nah, itu baru bagus ya kan? Nah, sama-sama puji Tuhan. Abang puji Tuhan, saya puji Tuhan. Ilung puji Tuhan, berarti kenang Allah kan? Iya. Benar Kak Rosi. Kasar-kasar ya, tapi tidak masalah itu. Karena mereka belum tahu kebenaran, makanya kasar. Tuhan maya sakit, nah. Benatan pitimangnya, niro dan pitimang agama ro, beda pitimang awak sakit. Hai, pakanan Bram le. Hah? Pakanan Bram. Berarti Ibrahim, Kambram berarti. Ya. Betul. Yang biasa ya. Kita Mapendi sehat. Nah. Kitanya bedanya indah. Nah, betul. Perbedaan indah.
Betul. Yo kiban cara benyan tapi buat ji tapi nya ada tanya yang berarti untuk perkara agama itu dah. Yang ke bahasa Indonesia bang, itulah bang yang sering saya bilang, itu fanatik buta bang. Aja nih kalang le, nanti Yusuf, typing ji dari bunuh awal long life, anak bui, anak bajeng, anak ase, anak aram jadah, anak pokoma ke. Kasihan saya, nanti kalau saya artikan, sangat tidak enak didengar oleh teman-teman saya yang Kristen. Nanti kalau saya bilang, oh mereka ini dari Aceh, ada juga orang Aceh yang tersinggung kan? Kalau memang mereka dari Aceh, kita harus bilang apa? Nah, seperti tadi, kalau bisa Bang Pedi jangan bilang Aceh lah. Memang benar mereka dari Aceh. Jimu jadi Islam, jimu agama tan yang kepegang. Iya, menyolongkan menurut Bang Bram. Betan sembayangan. Ya. Kadang-kadang naik sembayang tapi pelapingku ke sembah Allah. Betul. Ya ada yang wujud Allah anda naik depak pegah. Anda depak pegah. Kakak handu dah kala ni pegah. Kiban cara handu kakak bos ibu 20. Ya. Wujud ada berarti. Betul. Nah, menyota puak basifu 20 wujud ada, menyota yang terbukti wujud na Tuhan. Ipegah dijauh bawah dan ipakai kita masalah mutadin. Dalam kita masalah mutadin kepegah wujud na Tuhan dengan na donyanya. Ya. Nah, minyak jawaban kita nyo lagi kan. Mandum agama jauh belakang. Bang kan? Makanya Bang, Isa Al-Masih akan turun di Aceh menurut lu. Biar lagi kan. Ngeri lagi kan, bukan ngeri kan. Ngeri. Karena apa? Karena Al-Quran juga memberitakan tentang Isa Al-Masih akan turun kembali. Ya Bang? Betul, akan turun kembali dia. Tetap berarti Isa Al-Masih akan turun kembali. Kenapa? Mau menjelaskan tentang ketauhidan. Karena sebenarnya tauhid itu punya Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Tapi bukan di Aceh kan? Tetapi lah magam. Menyebalung di Aceh. Kenapa Abang bisa bilang Isa Al-Masih turun di Aceh? Yang kedua dah kalian. Bila pada kaya main di Aceh. Dan hana tahu petih Bang. Kristen yang biasa-biasa tak petih Bang. Hana betul-betul pelajari. Islam pergi mana itulah sih Bang. Yang menurut lu. Karena nanti pemersatu antara Islam, Kristen, Yahudi itu saboh yang mandu. Ya betul. Betul. Yang perkara Tuhan yang perkara Allah yang Maha Esa tak kah? Betul. Yang perkara Bang buku maka je gepe daji hidup nah. Betul. Ilmu kemendoa kan Bang Bram. Ilmu kemendoa baik sampai Aceh ke sampuh segatuk di Tuhan. Ya, karena awaknya pakai hanai terima perkaranya Bang, karena awaknya hanai tu so Yesus Kristusnya so sebenarnya. Ya? Nah, Bang, Kristus adalah juru selamat. Juru selamatnya so Isa Al-Masih punya buat Islam ke kun. Wah, hanai tu rian. Aceh dia pegah karena teman-teman minta maaf ya, kita ngomong bahasa Aceh, kami ngomong bahasa Aceh sebentar aja. Ya, sebentar. Aceh dia pegah Bang Ram. Ya. So Isa Al-Masih menurut Islam, menurut Al-Quran. Pakan karena lu tahu dengan Aceh yang Pak Yudmu. Ramai tak orang dari Aceh yang ikan left longnya. Nah, so Isa Al-Masih dalam Al-Qurannya. Pakan Isa Al-Masihnya dalam Al-Quran gepegah dalam Al-Quran bahwa Isanya nak kan saja ruhullah dan kalimatullah, tetapi Isanya nak sidro urang yang terkemuka di dunia dan akhirat, wajihan fid dunya wal akhirah. Isa Al-Masihnya Bang juru selamat. Nah, secara syariat dia dikenal dengan nabi dan rasul, tetapi secara hakikat dia dikenal Tuhan dengan Allah. Enggak nyandro kan. Tuhannya posisi Tuhan. Maka Muhammadnya draw ke yang sebenarnya. Maka Muhammad awal nurani kan posisi nabi kan. Muhammad akhir posisi rohani, posisi Allah ya. Muhammad batin posisi Rabbani, posisi Tuhan ya. Muhammad zahir insani, posisi manusia. Sidro tetap kan pedro di inan. Ya. Awak fikir pedro. Cikalah dengan maka gekun wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin.
Acik kalian ni, iup kai pedenak drone, kabram kata kit kabram. Yang penting yang kenyan uka angka hana itu betul tiga dah yang pakai hana tauhid hana penutup. Kanaya, thank you Kanaya. Hana tauhid yang sebenar-benar tauhid kiban bang. Nah. Jadi hana salah long tulis kan Aceh, aku cinta Elohim Masih. Hana apa nak salah? Bagi yang hana upum ke bukro aja. Ai wa sakit. Mana ke dia kita sakit. Baik dah permu. Kenapa kan? Ate buat kitab lalai dengan ilmu. Jadi di saat lalai dengan ilmu, ilmu dawa buta. Kau betul. Bang. Padu-padu malam yang kau likut, watelong di Riau, ya. Watelong di Riau naku tamang bak saboh left urang kita Aceh. Tengku urangnya. Ya. Kuku nilang batungkunyan, gonyan tinggal ke surah kitab. Masalah sembahyang dan masalah pebatu sembahyang. Yang kuku nilang bagonyan. Tungku hilung. Kenapa jarang sekali dibahas mengenai keselamatan? Kenapa tidak pernah dibahas tentang kepastian keselamatan? Kenapa tidak pernah dibahas tentang jaminan kepastian keselamatan? Itu kan yang anda bahas itu kitab karangan-karangan semua. Karangan si A, karangan si B, karangan si C, karangan si D. Saya bilang, apa yang terjadi Bang Bram? Diblokir akun saya. Memang bukan dengan akun ini saya masuk, ada akun lagi. Diblokir. Ya, saya hanya bisa berdoa supaya aku cinta Elohim Masih benar-benar terjadi. Karena turun perkara kebenarannya untuk bang. Hana yang pesalah agamanya, hana yang pesalah agama je. Bak sabuh kebenarannya nah tentang ketuhanan yang Maha Esanya nak kira ju. Nyan ya Allahnya. Karena orang yang hana kong tauhid rubah mandum bang. Ya. Nah, lagi jino nyan. Hana mesti tapu yang ngejek drone mesti tapu tanya. Datanya perkara tauhid mu itu di tauhid dah. Nah. Ada kakak yang ikut mentang tifu asma apa itu ritan itu sohan. Maka awaknya mesti tanya tajak berarti perkara Tritunggalnya kan leher saja. Nyon tu turun Islam pasukan leher tu leher belah bang leher saleh yo. Nah, yang pasukan drog yang sama akan pasukan akhir zaman itu sama dengan para perang Badar kan di Nabi nah. Nah, yang turun tu karena untuk kepesahe perkara ni bang. Trip nah. Nah, bang, akan terus yang nak trip lagi ya. Oh. Siap. Saya Bang Bram bulan depan saya ke Aceh. Ya, insyaallah haji dan merempok untuk nah. Gimana cara dah merempok dah? Kan jita JWA tu, DM WA ro. Oh. Good. Maka ji long pegat akun fake lagi yang kah? Dipikir tu yang kan benar kamu dia kah? Nambah. Bah fikir julen tu terang kebenaran tetap hino nang Gro Aceh kiban pak nang Gro Aceh kenang putra. Yakin bro ni? Yakin. 100% yakin. 100% yakin. Tapi miona pegah lagi yang di sampai urang Arab, bang. Sampai urang Arab dah peti. Kenapa kan hana lahi perkara kebenaran hidayah Arab? Kenapa kan bak kitab yang menulisnya dipegah berarti ciri-ciri ji kan kedih unang Gro Arab ji bahasa Arab kamu deh kah? Dah kena bang tu wace. Bang perkara tanya. Maka geplah untuk perkaranya taboh dunia aja geplah perkaranya tentang Yahudi, Kristen, Islam kah? Kita boleh yang mandu menali kebencian ni nak. Untuk lawan ipak komunisme yang boleh tak lawan ipak yang hanai Tuhan. Ya. Nampak. Yang boleh tak ibu bangsa lagi nah. Ya. Makanya Israel tu merdeka, Palestina merdeka tu nah. Memandum dah dukung tu kan. Baik pegahan tu ilung bela Palestina but mengkafir mahram jadah habu tu. Yo ha. Gram tu. Ya tak kenyu bang iro ku depan kali ku pegah ke. Memang kita yang asli Aceh kan tu mana kah? Ya. Lagi yo ju. Tiga ke je tak tubi tu.
Hanai turi Israel to, Israelnya keturunan to. Hah? Hanai turi jino dah hujat Israel laknatillah. Itu dah. Itu Tuhan. Israelnya hanai turi Nabi Yakub. Apabila kita kata laknat Israelnya, maka sama dengan kita laknat para nabi dan rasul. Betul. Betul. Jelas Tuhan. Hanai turi syahadat. Bahkan dilaknat yang pun hanai baca Al-Quran. Dalam Al-Quran kan jelas kepegah. Saboh kaum yang merempak makanan dari surga, sementara awaknya belum pernah hidup di surga, awak Israel. Yang kedua, lahir Nabi dari Israel. Yang kedua, gebi kitab Al-Quran kepegah dari Israel. Yang keempat, Nabi Musa kepegah dalam surah Al-Baqarah. Bukan Nabi Musa. Ya qaumi udkhulu ilal ardil muqaddasatil ladzi khatamallahu lakum. Wahai kaumku, kun Allah. Ba'thau kun Musa, kun Allah. Wahai kaumku, kun Musa. Masuklah ke tanah suci. Tamanglah ulang tanah suci. Yang ka Allah bi ke wakah. Baikkan balik, jangan kamu balik ke belakang kerana takut akan musuh. Kalau kamu balik ke belakang kerana takut kepada musuh, lari kerana takut kepada musuh, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini Musa yang ngomong dalam surah Al-Baqarah. Tapi kalau mereka tidak pernah memahami, tidak pernah membaca arti, hanya membaca Arab bil lughah al-Arabiyah, ya jadi keledai liar. Tidak tahu apa-apa. Ketika kita kasih tahu, terbengong-bengong. Bahkan banyak orang yang mengatakan begini, oh kami tidak pernah mendengar itu, tidak mungkin itu tertulis dalam kitab kami, tidak mungkin itu tertulis dalam Al-Quran. Begitu kita buka suratnya, kita buka ayatnya, baru mereka sadar. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya, Bang, mereka tidak mau membaca Alkitab. Kenapa tidak pernah mau membaca Alkitab? Karena selama ini diperdengarkan, didoktrin, jangan baca Alkitab, jangan baca Alkitab. Alkitab dipalsukan, Alkitab sudah dimensohkan. Timbullah pertanyaan-pertanyaan dari saya hari-hari ini. Siapa sebenarnya yang melarang seseorang untuk tidak mau untuk membaca Alkitab? Siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang? Atau bahkan ada oknum yang melarang? Iya. Ternyata Bang, karena sengaja itu digembar-gemborkan, diperdengarkan, didoktrin. Iya. Kalau seseorang baca firman Tuhan, baca Alkitab, orang itu akan menemukan kebenaran dan pasti murtad. Saya yakin itu. Nah, sekarang Bang Bram ya, puji Tuhan, sudah, saya tidak bilang banyak ya, sudah beberapa banyak orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara terang-terangan tetapi tidak tampil di media sosial. Itu ada. Ya, betul. Sudah ada. Kita tiap hari komunikasi lewat by phone, lewat telepon. Kita kuatkan. Kita support. Kita dorong untuk pergi ke Aceh. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, minta usul kepada saya, Bang Pendi, saya ingin tampil di media sosial bagaimana? Jangan, saya bilang. Kenapa jangan? Nah, saya ceritakan. Tujuan kita mempersiapkan dirimu adalah agar bebas bolak-balik Aceh. Tidak boleh. Nah, kalau kamu masih menganggap saya ini mentormu, saya bilang jangan pernah tampil di media sosial. Nah, mengenai berkat nanti, Tuhan pasti sediakan berkat. Dan puji Tuhan Bang Bram selama ini diberkati. Kita ada berkat, kita berbagi dengan teman-teman yang bolak-balik Aceh, bolak-balik. Kita berbagi dengan mereka. Karena ortodok taharnya katanya Bang, cara saya mikir katanya, nah primitif tahan tu kah? Pasoi dalam punggung tapi legap. Kan gua pasoi, urang draw pasoi dalam punggung. Angke urang draw tu, karena apa kan ideologi dari punani dari Yaman, dari Arab. Iya betul. Nah, jadi punani Tanya tak cok elemen dari ide. Beda puau ada adat budaya haji kata pakai lagi tanya. Tak kawan? Nah. Nah, apa Pendi? Hamaget. Tiban enak ga ikun
Kristologi. Panjangkah? Jadi trip kah aja ke penginjil? Trip kah? Trip kah? Oh. Karena apa kan? Punya baklung bang, kan? Taurat, Zabur, Injilnya kita pelajari mandum Al-Quran kali pegang. Hanya orang Aceh mandum yang ibu. Halo. Halo bang. Saat naik peti ke Injil bang, Urau tengok tren Imam Mahdi, yang naik peti Nabi Isa yang itu. Sebentar, Imam Mahdi itu sebenarnya siapa sih? Imam Mahdi itu benar-benar ada atau Imam hanya Mahdinya- sebatas cerita atau Bang, dongeng? cuma sebuah punan geso bang. Cara kepegah berarti secara kiasan bang, supaya dalam- Oke, sebentar bang. Ini ada yang minta pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia bang Pram. Sebuah kiasan bang. Sebenarnya Imam Mahdi ini sebuah kiasan bahasa ilmiah supaya orang bertanya-tanya siapakah dia, ya kan? Kalau dalam berarti ini kan ada juru selamatnya juga, Ya. Yesus. Ya, Nah akan turun kembali. Habis itu dari Kalki Awatara Hindu. ya. Itu ada semuanya untuk penyelamat bumi. Ada. Jadi bukan main-main di situ bang. Memang ada. Nah, yang mana di situ kenyakan untuk etern Yesus. Oh, yang Kristen apa itu? Inilah itu. Enggak begitu Imam Mahdi. Oh, bukan untuk mematahkan salib, bukan? Mematahkan salib, Bang. Yang arti mematahkan salib di situ mematahkan itikat kematian, Bang. Jadi itikatnya kehidupan, dia kekal abadi hidupnya, Bang. Nah, di mana itikat ji, Bang, hanai medang li ba itikat mati, Bang. Itikat udip ji pakai. Ya, Bang, itu Bang dinamakan dengan mematahkan salib. Jadi bukan mengartikan mematahkan salib itu oh ada gereja dihancurkan, bukan seperti itu. Nah, kalau membunuh babi? Membunuh babi sifat bui urang dum ka mebui nah. Nah, Bang, itu membunuh babi itulah yang dibunuh pada diri mereka. Sifat Nah, babi itu bukan yang dibunuh ya? Sifat babi yang orang sudah merusak kerjaannya merusak kan itu babi itu. Ya. Rusak atau kebun orang, ya kan? Nah, yang gepoh bak diri dro inan. Kamu pun Kabehnya berarti menjadi umat Muhammad. Karena siapa umat Muhammad ini? Umat Muhammad ini sebagai seorang anak, dan dia pada hakikatnya Muhammad ini adalah Tuhan. Maka jigoknya jadi umat Muhammad gue pegang. Nyan kamu langgih nyan yo lagi pegah kamu langgih dengan teku ami dengan teku ami karena hanai duri. Izin Bang Pendi, izin pakai bahasa Indonesia biar rekan-rekan paham Bang. Karena Oke Bang Ham. Sebentar Bang Ham. Kalau gedro ke pendian, kalau gedro ke Yesus kayak pegang Tuhan kan. Contoh dia tidak mengenal umat Ini Aam ini Andika Aceh Murtad Bang Pendi. Andika Aceh Murtad, Aam saya singkat. Aam ya, Andika Aceh Murtad ya. Iya siap. Dengan Lependi do ke ayah mungkin do kerja kaya, anak mungkin kan do ke ayah benar. Ya, nggak mungkin lah. Mungkin do ke ayah anda itu bukannya pasti anu kan. Nah, buka. Mama dah buka gede. Allah menciptakan Yesus. Di mana Allah menciptakan Yesus? Ya kan? Aku puji Yesus kan. Anak mungkin coba. Bagaimana Allah menciptakan Yesus? Di mana ayatnya? Dengar le, anak mungkin tidak saya tidak akan dengar. Kalau yang tidak ada Anda ada-adakan, saya tidak akan dengar. Dengar le. Tidak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak saya turunkan. Ketika Teku Amirus mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus. Nah, ayatnya di mana? Ya, ini kita berbicara tentang iman. Ini bukan kita bicara sembarangan, bukan asal-asal kita bicara, bukan asal kita sharing di sini, ya. Kita bukan asal sharing, tetapi apa yang kita sampaikan ini didengar oleh 666. 666 ini lucu sekali nih angkanya. Bapak Ibu tolong tetap bayar supaya naik, jangan angka 666 ya. Ini jelek sekali. Sudah 670. Nah, jadi ketika Teku Amirus mengatakan bahwa Yesus diciptakan Allah atau Allah menciptakan Yesus, tunjukin ayatnya di mana, alamat ayatnya di mana. Silakan Teku.
Kita kan Effendi sudah baca ayat. Ya. Tidak. Saya mendengar dari abang. Ketika abang mengatakan Allah menciptakan Yesus, abang tunjukkan di mana Allah menciptakan Yesus. Hasil yang kita baca ayat logika itu ada. Coba di mana? Ya, kan? Contohnya ini Pendi, gue bilang ya kan. Enggak. Ini yang Anda bilang Allah menciptakan Yesus, tunjukkan ayatnya di mana Allah menciptakan Yesus. Bisa dibenarkan, nggak mungkin kan sesuatu yang diciptakan sama dengan pencipta, nggak mungkin. Nggak punya ilmu kamu. Konsepnya, anak umpung konsep Tritunggal, Bang. Tidak paham dia. Dia mengatakan Allah menciptakan Isa, Allah menciptakan Yesus. Tidak ada dalam ayat Allah menciptakan Yesus. Ketika ini bicara iman Bapak Ibu semuanya. Oknum-oknum yang dari Aceh, kita bukan takut. Ketika dia mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus, ini ayatnya. Ini suratnya, tertulis di sini. Kalau itu Al-Quran surat apa, ayat yang keberapa? 116 surat, 114 surat Al-Quran. Halo Bang Pendi, izin Bang Pendi. Ya silakan. Iya, izin Bang Pendi. Mereka itu tidak kenal tidak mengerti Tritunggal, Bang Pendi. Jadi nggak usah berdebat lah sama orang-orang begitu. Ini Bang Putih ini siapa ini Bang Putih ini? Saya dari Aceh. Wow. Aceh juga saya. Mereka itu tidak mengerti akan Tritunggal dan mereka juga tidak mengerti seperti kata Tibram itu yang ada di dalam kitab kitab wujudiyah. Jadi itu sepaham sepengetahuan kayaknya tuh. Jadi nggak usah diladenin lah Bang Pendi. Siap. Habis baterai mentong. Habis baterai aja Bang Pendi. Iya, selamat malam, salam Bang Pendi dan rekan-rekan semua. Shalom alaihi. Shalom Bang. Iya, izin Bang Pendi, saya sudah lumayan lama tidak live karena padatnya kegiatan dan pelayanan. Bukan karena ada hal, namun tekanan, hinaan, cacian sudah biasa saya terima di dalam Yesus Kristus. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus pasti mendapat tekanan dan hinaan, namun tetap sukacita, jangan lupa makan B2. Baik yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara Saudari dari manapun berada, baik yang sudah kawin maupun yang tidak sunat, semua kita penuh hikmat. Ya, jadi saya Andika Aceh Murtad, saya singkat dengan Aam, ya. Aam itu AAM, Andika Aceh Murtad, ya. Jadi sudah lama tidak komunikasi dengan Bang Pendi dan rekan-rekan yang lain di TikTok karena kesibukan. Ya, tetap kita bawa di dalam doa dan puji Tuhan, ya. Kemarin Bang Pendi yang menghina saya saat saya di Malaysia itu dari Takengon, Aceh Tengah. Ya, dia maki-maki saya, dia hina-hina saya. Ya, 20 hari yang lalu dia memberi kesaksian kepada kita semua sebagai saksi Kristus dan dia sudah terima Yesus. Nah, Anda hari ini boleh hina kami, boleh hina Andika Aceh Murtad, boleh menghina Effendi Aceh dan teman-teman yang lain yang percaya kepada Yesus. Suatu saat Anda bersama dengan saya di dalam satu kerajaan surga. Karena bagi kami, hinaan kami balas dengan doa, cacian kami balas dengan kasih sayang, dengan damai, ya. Kami tidak takut dengan hinaan, tidak alergi dengan cacian. Nah, tunjukkan kalau kita punya Tuhan sikap yang baik, ya, sikap yang humanis, ya, tidak emosi loncat-loncat, ya. Tunjukkan kasih sayang yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar pengasih dan penyayang. Dan puji Tuhan Bang Pendi yang menghina saya, dia memberi kesaksian bahwa dia sudah terima Yesus dari Aceh Tengah. Nah, dan kita dukung terus dalam doa dan teman-teman semua di sini
baik siapapun, Bang Bram, Bang Putih dan rekan-rekan lain, saya yakin kita di sini semua dipakai Tuhan untuk menjadi ya pengabaran kabar baik. Karena kabar baik itu Tuhan berikan kepada kita semua orang percaya, dan kepada orang percaya Tuhan memberikan kuasa dan mukjizat serta rahasia surga. Matius 13 ayat 10. Jawab Yesus, kepadanya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Yesus, tidak tahu kerajaan surga, Bang Pendi. Taunya kerajaan neraka, makanya perkataannya penuh dengan kata neraka. Ya, jelas, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi kita ngomong apapun mereka tidak mengerti, Bang Pendi. Ya, namun setiap yang percaya kepada Yesus, ya, dia dituntun Roh Kudus, dia pasti mengerti. Yes. Ya, untuk menerima Yesus, ya harus mengerti. Untuk mengerti, ya terima Yesus. Kalau engkau tidak menerima Yesus, engkau tanya pun tentang Injil, engkau tidak akan mengerti. Ya, harus menerima Yesus dulu. Pendi, bukan berbicara logika. Bang Pendi. Siap. Oke, Bang Putih bagaimana? Bang Putih, Bang Pendi, Bram, supaya tidak keluar daripada konteksnya, jika ada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ingin memasuk Rom, poin yang saya sarankan, jangan terpancing dengan emosi, Bang Pendi. Siap. Bang Putih Pak dengar Pak Jino. Bang Putih Pak Jino. Di Acehnya Bang Pendi. Aceh Pan? Barat Selatan di Aceh Pan Aceh. Pan Aceh. Siap. Trip cheat di Jakarta, trip di Malaysia, trip cheat di Singapura. Di Australia di trip cheat, manyolun kalun wo kampung siat barangkali hal-hal. Banda Aceh di mana, Bang? Banda Aceh di mana? Di Jalan Teku Marstoi. Oh, Stui. Ya, Setui tahu, Bang. Abang udah terima Yesus atau masih dalam belajar, Bang? Boleh izin, Bang? Saya sampai saat ini saya belum terima, cuman kan saya masih mengoreksi, ada beberapa kitab mulai tahun 1837, kemudian 1902, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sampai saat ini saya masih memegang dan saya masih ingin berbenah, karena di dalam kitab-kitab kitab-kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada beberapa konteks yang perlu coba kita cari keabsahannya di dalam bahasa Inggris, karena dulu kitab-kitab itu kan dibawa sama orang Belanda ke Indonesia barangkali, maka dari situ saya coba mencari informasi lebih lanjut. Makanya mungkin bulan depan saya akan ke Belanda juga. Oke. Nah, bulan depan kapan? Kalau bisa sebelum kita ketemu dulu ya, saya bulan depan ke Aceh. Bulan depan mungkin akhir bulan. Oh, baik. Akhir bulan, karena saya banyak juga ini koleksi Injil. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru juga, kemudian banyak ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Belanda, kemudian ada dalam bahasa Melayu. Saya pegang terus, saya aja banyak koleksi Injil nih. Oke, Tan Dedi itu mengambil koleksi itu kebanyakan dari saya tuh. Dodi Tan.
Akhirnya dia mualaf ya. Itu banyak yang diambil dari saya itu. Pada prinsipnya adalah kebaikan. Kita menyambut kebaikan pada prinsipnya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa terlalu, kalau istilah itu seperti konflik itu, gak usah dibahas lah. Yang penting kita menabur kebaikan. Apa yang kita tabur itu yang kita dapat. Nah, itu aja sih pada prinsipnya begitu. Dan saya saran sama Pak Pendi, jangan tergesa-gesa jika ada host yang ingin menaik atau siapapun yang ingin naik ke dalam room, kita jangan terpancing emosi lah, Bang Pendi, Aam dan Bram gitu. Saya sepaham dengan Bram tadi yang menjelaskan dalam kitab Ihsan Kamil. Saya juga ada koleksi Ihsan Kamil nih, bahwa roh pada hakikatnya saya nggak masuk ke ranah itu, Bang. Iya, saya paham. Saya berarti saya menemukan saya dengan tabir aja, ya, benar, saya membaca tabir dunia. Iya, benar, Bram. Benar, Bram. Saya menemukan ini adalah perkara dengan ruhullah di situ. Benar sekali, Bram. Saya menemukan begini, Bram. Saya menemukan konteks pembahasan tadi, pada hakikatnya Nabi Muhammad itu nabi, pada hakikatnya rasul. Itu saya menemukan di dalam kitab Ihsan Kamil itu. Saya juga banyak koleksi kitab-kitab. Saya nggak tahu masalah kitab-kitab, bukan saya gini, karena saya orang bodoh ya, nggak ada pengajian ya. Saya ibaratnya dikasih tahu sama ruhullah. Nah, ini ruh ini selalu hidup, dia mengajarkan segala sesuatu. Itu sama tuh pembahasan itu, kalau kita Bram, pada hakikatnya itu sama pembahasan antara Trinitas, konsep Trinitas dengan konsep Ihsan Kamil itu sama, mirip-mirip, tidak jauh beda. Iya, keputusannya nanti itu pada ada di atas Ihsan Kamil itu ada doakan Kamil, Bang. Di atas itu ada Kamil Mukamil. Ya, doakan doakan Kang Pendi, Bram, doakan, saya ingin lagi menyusunkan doktor ya, persepsi Trinitas. Doakan saya. Iya, Bang. Alhamdulillah. Ya, kita doakan, Bang. Kita siap, kita doakan, Bang. Insyaallah Jerohron. Mudah-mudahan tahun ini selesai doktor. Iya. Amin. Sama-sama, Bang. Saya juga masih kuliah, cuma saya bukan dokter. Nah, ini kita banyak yang akademik di sini. Akademik di sini banyak ya. Saya juga masih kuliah. 2025 saya sudah selesai. Tinggal setahun lagi sampai. Bang Putih. DM, Siap. Bang Bram boleh. Bang Bram izin. Bang Bram di mana, Bang? Di Aceh juga, Bang Bram. Di Aceh Citro. Iya, Bang. Iya. Di daerah? Dia di wilayah Gedung ya. Oh, Gedung Pate Jeroh Bang. Trip karena terima Yesus, Bang? Menyalung berarti konsep Yesusnya dalam Islam belum turi ya nah. Maka tidak terima pun Yesus Kristus belum terima karena dalam konsep Islam tapi belum, Bang. Oh, ya, Islam. Moho Bang. Ya, Bang. Bagaimana, Bang? Jeroh Bang, menyana lagi drone melimang draw no Bang, hana temena galak dana. IBU temena ali. Ya, betul. Itu nak lagian, Bang, biasa salah ya, tengah. Yang kenyan berarti tengah gebah kebenaran nah. Kebenarannya pahit, Bang. Pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Ya, jadi kiban ipegat Yesus awal lewat Yahudi negala. Nabi Muhammad ipegat lewat Yahudi di tapi itu sana pernah bala-bala, Bang. Menyana Nabi lain na bala-bala, Bang. Nyan beda, Bang. Nabi Muhammad nak bala hati kah? Kanya hana lu pegah lu Muhammad na do hana lu pegah lu Yesus hana pernah bala-bala, Bang. Hana bala hati. Ni hai Musa lagi nanti. Nah, Mbak Mesia. Tapi menyo yang disebut sanyo nak bala. Yang lain Mbak Pendi kan. Yang bala long sagau debu long trip badaya. Saya berdoanya. Bang, karena ya betul. Kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab mencatat kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Ketika kita mengatakan tidak pernah balas-balas, kita melihat sekarang pengikutnya itu bagaimana. Ya.
Nah, jadi ada istilahnya kalau guru kencing berdiri, murid kuncing berlari, kencing berlari. Lari bukan cuma berlari, lari. Lari kan, murid kencing berlari-lari. Nah itu. Ya murid-murid draw hidup nah. Depan. Makanya saya ingin mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya ya Yesus hadir ke dunia tidak satu ayat pun di dalam Injil boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru yang Yesus katakan apa? Kasihi musuhmu. Ya, musuh aja kita kasih, makanya orang Kristen nggak punya musuh. Dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, apakah ada pribadi itu yang dimiliki oleh para nabi yang lain? Boleh ditunjukkan siapa? Coba, kalau Bang Bram tahu siapa nabi lain yang mempunyai pribadi seperti itu, coba. Yang kedetap Yesusnya. Jadi kan Yesusnya awal kepenan Mbak Isa Yesus. Jadi ada disebut ino Mbak perkara Muhammad Yasin. Nah, makanya Yasinnya ke sepuluh nama Muhammad draw ketiknya. Maka draw kenyan dalam nebut perkara martabat ilahiyah merumpah perkaranya. Makanya hinan perdamaian tu. Nah, ban tapi punya idong udah pegah perkara Isa Nabi negara juga merumpah tu Yesus ada pula karena Yesusnya martabat ilahiyah. Nah, ban. Ya berarti info baju nah balu. Nah. Halo Bang Bram. Ya. Mio na salah long draw ninyo yang nan aku nan Tuhannya. Kau na Tuhan lainnya. Oh, na Tuhan lain yan. Ya. Anak Tuhan daerah anak Tuhan daerah lu semuanya sih tinggal. Goyan konsep je goyan anak dan bapa konsep ahadiyah wahdah wahidiyah goyan. Hai, nah dilangsa si rotu. Karena maka lu pegah perkaranya untuk bertuh ya je. Oke, jangan lagi bahas. Nanti bermasalah. Kita doakan supaya semua apa yang sudah abang-abang bicarakan menuju kepada jalan yang Bang Pendi nanti DM nomor HP ya Bang Pendi ya. Mana tahu saya ada perlu masukan juga sharing sama Bang Pendi. Karena ini saya lagi nyusun doktor nih, tesis nih. Bram juga AM juga ya, Aam ya. Karena barangkali silakan nanti saya kalau udah DM nanti saya follow Bang. Kadang saya lupa. Tuhannya Bang Kak. Katingginya perkara berarti pegah berarti aku lu dalam bapa dan bapa dalam lu. Ya Bang. Yang perkara berarti al-insanu siri wa ana siruhu wicawai. Ya Bang. Nah, Bang Pendi, Bang Pendi, izin Bang Pendi tetap berhikmat Bang Pendi karena kondisi akhir-akhir ini tidak bisa sebuah komunikasi yang indah akan indah Bang Pendi. Itu pesan saya Bang Pendi. Ya, tahu. Ya, oke Bang. Oke. Gatat jerohat Bang Bram untuk pajan-pajan ni elom Bang. Tak pegah haba berjeroh leh tu ngembah Aceh dah pedu. Ya. Man. Long kuduri Tuhannya. Long kuduri Tuhan Yesusnya lewat perdebatan. Ya. Awal long benci dah ke Kristen. Bukan long urung Kristen benci dah long bengih dah long urung Kristen. Ya. Sabar nanti lagi long awal. Lagi nanti. Bengih dah. Pakan bengih. Karena kehidupan agama yang paling betul di sisi Allah adalah ke agama Islam. Inna dina indallah Islam. Wa man kharajal minal islamu yadkhulun nar. Long kudu pudahnya. Maka long saya bengih ku kalan orang murtad ku megram-gram ku kalan metok darah. Tapi sabah saat gara-gara long kutume ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, gara-garanya long 2 tahun olehnya long kucok kesimpulan, kucok keputusan murtad. Jadi long Bang Putih Jino bodoh amat bagi saya. Orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia, dia utusan, dia rasul, dia nabi. Bodoh amat bagi saya. Enggak penting ya. Enggak, bagi saya itu enggak penting. Karena bagi saya itu yang paling penting adalah dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Keselamatan.
jalan keselamatan. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa manusia bertemu dengan Sang Pencipta itu Yesus. Tidak ada satu pribadi pun yang lain yang bisa membawa manusia untuk bertemu pada Bapa, untuk bisa masuk surga. Tidak ada. Bang Pendi, kalau izin Bang Pendi, berapa lama kita di dalam pesantren Bang Pendi? 6 tahun dalam pesantren Pak Bang Pendi, izin Ya, janganlah, karena pesantren itu sekarang teman-teman saya banyak masih di situ, mereka jadi ustadz. Enggak, maksudnya bagian selatan utara atau barat selatan? Utara. Banyak kagak garis le Bang Pendi beli ni je nah. Iya. Bang. Karena ramedat long sayang punan ni ngan long saboh leting long letat je ke gureh na. Letat ka berhasil bab pesantrennya nawanyan, bahkan na yang ka pimpinan. Nah, yang pimpinan Bang Pendi ya. Mahli tamat lah Bang Pendi ya. Anak long nak buat mahli. Kalau waktu yang kalau bab mahli yang kan kita yang kan daya terpadu long, pesantren terpadu. Oh, pesantren terpadu. Jadi akhirin long Bang Pendi, akhirin long. Anak tuan ni pegang hanya satu tabau ke. Berarti gaknya memang jika pembangkit urung mati, kepudek urung mati. Berarti keun tabau hai berarti nyo ke long kebangkitan dengan udip. Berarti ada long tetap bak Injil sang nanti lagi. Kita kawan. Yang kenlong lah kebangkitan dan udip mana lain selain Yesus. Ya, pokoknya kaji kerja tu semua. Bak kitab dah donan dume na urang kun na pribadi yang kenlong ke yang udip yang mati. Kebangkitan dan udip. Banjir kan. Yang ke berarti lo nak lo cari dengan kau yang kah? Dengan Tuhan. Bakomal lah. Jadi lo pegah berarti kiban perkaranya. Uman berarti lo tangguh lagi kan. Hero ni je nepu udip bermati ke pegah. Oh yang je belum. Yang kuasa Tuhan berarti lo pegah kah? Berarti hero ni hanturi lah mereka. Nanjit lo buka le. Berarti ciba bermati kena bah lo udip. Menyolong Bang Putih kan, Bang Putih, Bang Bram. Saya tidak pernah mau menyenggol agama. Tidak. Ya. Karena agama bagi saya itu, semua agama itu baik bagi saya. Agama Islam baik bagi saya. Benar Bang Pen. Tetapi saya tidak menemukan ada keselamatan di dalam agama Islam. Itulah yang membuat saya keluar dari agama Islam. Ketika banyak orang mengatakan inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang beragama, khususnya orang Islam dalam Al-Quran. Ada 114 surat dalam Al-Quran, 6.666 ayat dalam Al-Quran. Saya belum menemukan ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Islam. Contohnya, ya ayyuhal islamu udkhuli ilal jannah. Wahai orang-orang Islam masuklah. Justru yang dipanggil ya ayyuhal ladzina apa yang beriman ya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Kenapa? Itu pun bukan disuruh masuk ke dalam surga. Bang Pendi. Ya. Makanya kan kenapa berarti orang-orang Islam ini merasa dirinya sok benar, Bang. Gitu. Ya. Iya, Bang Bram, betul. izin Bang Pendi sebentar. Tadi Bang Bram menyebutkan tentang akulah kebangkitan ya. Apakah ada di dalam Injil akulah kebangkitan? Ya, saya ingin membuka satu ayat, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah itu Bang Bram. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Nah itu ayatnya Bang Bram. Jadi di dalam Injil jelas, ya, siapapun yang percaya kepada Yesus, ya, akan beroleh
hidup kekal. Karena kematian itu ada karena dosa. Kalau nggak ada dosa, manusia nggak mati. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk dimatikan, untuk dihidupkan. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Makanya Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Gak pernah Tuhan ciptakan setan. Setan itu nggak baik. Untuk apa diciptakan yang nggak baik? Nah, jadi bingung kadang-kadang. Kok ada setan, kok ada iblis kalau nggak diciptakan? Nah, ini menarik ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ayat tadi yang Bang Bram sampaikan tadi, bahwa apakah ada di Injil akulah kebangkitan? Itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian Bang Ya Bram. bang, yang saya katakan tadi bang, yang saya sharing sama kawan ini bang. Jadi dia bilang bahwasanya dia bisa menghidupkan orang mati dan membangkitkan orang yang sudah mati. Makanya dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Nah, yang orang Aceh ini. Nah, cuma dia menyembunyikan identitasnya. Gitu bang. Ya, dan di ayat 26 dikatakan di sini Bang Bram, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada siapa? Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, tidak akan mati selama-lamanya. Makanya yang percaya kepada Yesus pasti mendapat kuasa dan mukjizat. Dari perkataannya, perbuatannya kita bisa lihat. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di dalam hantu, jauh memang bedanya. Kata-kata, ya, perbuatan, sikap, perilaku, itu bisa dilihat. Itulah buah yang dihasilkan daripada keselamatan. Kalau saya dulu dihina orang, saya balas hinaan. Sebelum saya kenal Yesus, saya terima Yesus 2 tahun jalan 10 bulan. Ya, saya orang baru di dalam iman percaya. Saya masih kuliah. Saya mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Apa bedanya anak hantu dengan anak Tuhan? Oh, beda. Ya, kalau anak hantu itu, ya kan, tidak punya Tuhan. Kalau anak Tuhan itu jelas punya Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak berontak, anak hantu pemberontak. Betul? Anak Tuhan, anak-anak hantu. Jadi kalau misalnya pemberontak. Jawabannya gini, bisa nggak bang? Jawabannya gini. Anak Tuhan mengatakan bahwasanya aku melakukan sesuatu atas kehendak Bapakku, sedangkan anak hantu melakukan sesuatu atas kehendak dirinya sendiri. Oh ya, jelas bisa. Kalau anak Tuhan melakukan sesuatu, memang kehendak kebaikan itu dari ketetapan Tuhan, bukan keinginan dia. Dia melakukan sesuatu memang karena di dalam Tuhan. Sedangkan hantu bapaknya siapa? Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Sebentar saya baca. Yohanes 8 ayat 44. Nah, ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Makanya iblis datang untuk membunuh. Ya, sedangkan Tuhan memberikan kita hidup kekal, bukan untuk membunuh. Makanya jelas di Yohanes 16 ayat yang kedua dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allah yang mana? Membunuh orang dianggap berbuat bakti, itu iblis. Tuih. Itu Bang Bram. Kenapa mereka berbuat demikian? Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, kata Yesus. Makanya kita berterima Yesus Kristus. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sekalipun kita dibunuh, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dibenci, kita tidak akan goyang iman kita.
Karena kita sudah mengenal kebenaran. Iya, Am kayaknya di mute. Boleh dibuka mic-nya, Am. Bang Putih menyapa. Iya. Boleh saya bertanya sedikit, Am? Boleh, silakan. Mungkin siapapun yang bisa menjawab, bolehlah ya. Itu yang dimaksud kasihilah musuhmu. Itu maksudnya gimana tuh? Iya, kalau kita menganggap orang musuh, berarti kita belum bisa mengenal kebenaran, belum hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah mengasihi orang yang tidak baik kepada kita, orang yang jahat kepada kita, kita tidak ada musuh. Makanya orang Kristen gak ada musuh, Bang. Ya, itu Matius 5 ayat 44 kalau tidak salah. Sebentar saya buka. Matius 5 ayat 44 kalau tidak salah saya ya. Iya, betul. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu, Bang. Jadi kalau orang yang jahat, beda konteks, Bang. Ini berbicara dengan manusia, Bang. Ini berbicara dengan manusia, Bang, konteksnya ini, Bang. Matius 5, Bang. Abang lihat dulu konteksnya. Abang lihat dulu. Ya, ini berbicara sesama manusia, Bang. Bukan berbicara sama hantu, Bang. Masa abang itu aja Bang Putih tanyakan. Katanya Bang Putih mau ambil doktor. Nah, seorang dokter itu tidak mungkin lagi bertanya seperti itu, Bang Putih. Enggak, ini ada yang ketek nih. Abang ingin mengambil gelar doktor. Itu bukan gelar sembarangan gelar, Bang Putih. Bang Putih jangan Tapi pertanyaan abang seperti itu. Bang Putih jangan framing, Bang Putih. Jangan mengalihkan pertanyaan. Itu persis seperti pertanyaan Donditan. Nah, dia coba memberi narasi, Bang Putih, dengan pandangan yang indah. Tetapi cara Bang Putih bernarasi dari awal saya sudah paham, Bang. Ya, saya minta hikmat dari Tuhan, Bang, di sini, Bang. Saya tidak ada panutan manusia satupun di sini bagi saya. Tuh, mana dia? Berdasar kepada kebenaran. Hati-hati, Bang Pendi. Iya, enggak, kita tahu. Kemana dia? Ya, jurus menghilang. Ketika ketahuan kedoanya kan, begitu ya, kita bilang apa namanya? Pertanyaannya seperti pertanyaan Donditan, langsung turun dia. Nggak tahu keluar atau dia jaringan yang nggak beres atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas kalau seorang dokter tidak mungkin bertanya seperti itu, termasuk setan, musuh, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, itu artinya roh kebenaran belum ada dalam dirinya. Yang ada itu roh kadrun. Ya. Benar, Bang Bram. Dia mau coba framing, Bang Pendi. Cuma udah duluan terpatahkan. Nah, saudaraku, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bapak, Ibu, saudara gereja YouTube yang terkasih, hari ini saya ingin berbagi kisah luar biasa tentang seorang pria bernama Murtadin. Saat saya pelayanan ke pedalaman, saya bikin namanya Murtadin aja lah ya, karena kalau saya sebut nama nanti dia berbahaya juga. Dan kisah ini tentang perjalanan imannya yang penuh lika-liku gitu ya, dari kegelapan menuju terang, dari kebingungan menuju keyakinan, dari keraguan menuju kepastian gitu ya. Murtadin ini seorang mualaf ya, yang pasti pada awalnya ragu akan keyakinannya, akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam pelukan Yesus Kristus gitu ya. Dia menuju keselamatan itu ya, kalau dibilang dia perjalanan menuju cahaya gitu ya.
Dan kisah ini sangat luar biasa, saudara. Saya akan coba membagikan apa yang saya dapat. Murtadin ini memang dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat gitu ya. Sejak kecil dia diajarkan tentang Islam dan menjalankan semua kewajiban dengan penuh ketaatan. Namun seiring bertambahnya usia, dia mulai mempertanyakan mempertanyakan keyakinannya. Di beberapa keyakinannya gitu ya, dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan ritual dan ibadah gitu ya. Jadi saudara, suatu hari Murtadin bertemu dengan seorang pendeta Kristen ya tentunya, yang ramah dan penuh kasih. Pendeta tersebut dengan sabar menjawab semua pertanyaan si Murtadin tentang iman Kristen. Murtadin langsung terkesan ya dengan kasih dan kedamaian terpancar dari pendeta tersebut. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Karena banyak sekali saudara yang saat kita bertanya kepada pimpinan-pimpinan atau pendakwa-pendakwa, oh itu tidak bisa, kamu belum sampai level ini, kamu belum layak nih, dan akhirnya banyak yang tertutup-tutupin lah gitu ya. Dia merasa seperti itu, dan ketika ketemu sama pendeta ini saudara, dia bertanya, ibaratnya seperti apologetika lah ya. Dia nanya terus ya dijawab, nanya terus jawab gitu ya. Dan dia merasa setelah banyak pertimbangan dan doa yang sungguh-sungguh, sosok Murtadin ini akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Ya, keputusannya untuk menerima kekristenan memang gak gampang gitu. Setelah dia coba bergumul, dan Murtadin akhirnya akhirnya gua klop nih gitu ya untuk memeluk agama Kristen, dan gak secara paksa karena pendeta ini juga tidak mau dibawa secara paksa, biarkan Roh Kudus yang menjamah dia. Dulunya dia belum tahu itu Roh Kudus atau apa gitu ya. Akhirnya keputusannya ini tidak mudah sebenarnya gitu ya. Dia harus menghadapi penolakan dari keluarga dan penolakan dari teman-temannya, namun dia teguh dalam imannya. Itu yang membuat power gitu ya, yakin bahwa dia telah menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya gitu ya. Akhirnya dia menggali, menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Alkitab. Singkat cerita saudara, sejak menjadi Kristen, Murtadin mengalami transformasi yang luar biasa. Dia merasa kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Puji Tuhan, saya bilang. Dia rajin membaca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan, dan dia menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Gitu ya. Nah, Murtadin ini tidak hanya menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi dia juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjadi pribadi yang lebih sabar, penuh kasih, dan pengampunan. Dia selalu membantu orang lain yang membutuhkan dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Dampak inspiratif kalau menurut saya ya, karena dia juga yang welcome ketika kita datang ke sana pelayanan, dia yang menyambut kita dengan baik gitu ya, karena dia bersuka cita gitu melihat kita hadir juga gitu ya. Dan menurut saya kisah Murtadin ini adalah bukti nyata bahwa kasih dan kuasa Tuhan dapat mengubah hidup seseorang. Kisahnya telah menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran dan
menentukan kedamaian dalam iman Kristen. Sama seperti yang video ini, Murtadin Aceh ini, yang habis dia dibaptis, terima Tuhan Yesus, dia tidak diam aja saudara, dia menginjil, dia melayani Tuhan walaupun ada risikonya gitu ya. Poin-poin yang membangun rohani dia bagikan lagi gitu. Pergulatan iman ya, dia menceritakan tentang kebingungannya dan keraguannya Murtadin sebelum memeluk agama Kristen. Dia berani mengatakan ini, dan ini sangat luar biasa saudara. Hal ini dapat membantu orang lain yang sedang mengalami pergulatan iman untuk merasa tidak sendiri gitu ya. Dia mau berbagi dengan apa yang dialami dia, bukan dengan menjual kesaksian, bukan saudara. Dia mau bagikan apa yang dirasakan kebenaran itu ya, pencarian kebenaran yang dirasakan, iman gitu ya. Bagaimana Murtadin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang iman. Hal ini dapat mendorong orang lain untuk terus mencari kebenaran dan tidak mudah menyerah. Ini keren saudara. Dia kalau siap untuk melayani Tuhan, apapun resikonya, terjadi transformasi diri. Gambarkan perubahan positif yang dialami Murtadin setelah menjadi Kristen. Dia memang mengikuti segambar dengan Tuhan Yesus gitu ya. Hal ini dapat menginspirasi orang lain untuk mencari perubahan positif dalam hidup mereka sendiri. Karena kita tahu kalau kita beri contoh itu ya beri contoh dengan diri kita sendiri gitu kan. Apa yang kita alami, perbuatan kita yang dilihat oleh orang-orang, dan banyak jiwa-jiwa yang akhirnya mengikuti apa yang dialami ataupun apa yang dirasakan oleh Murtadin ini. Banyak jadinya mengikuti, oh kayak gini rasanya. Yang tadinya takut, diem, khawatir dan sebagainya, tenang semuanya karena kekuatan kasih ya. Karena dia memberikan bagaimana kasih Tuhan telah mengubah hidup Murtadin ini dan memberikan kedamaian. Karena kedamaian itu luar biasa saudara. Apalagi dia menceritakan ketika kita berserah diri, itu sangat luar biasa. Gak gampang untuk menyerahkan hati. Hal ini dapat membantu orang lain untuk merasakan kasih Tuhan dan percaya pada kuasanya. Kesaksian hidup ini yang buat saya sebagai orang Kristen aja, wah ini sangat luar biasa. Ini sangat-sangat memberkati. Ya, apalagi kisah nyatanya ini ya, Murtadin telah membantu lain melalui imannya gitu, membantu orang-orang lain dengan apa yang dialami dia. Hal ini mendorong orang lain untuk menjadi teladan bagi orang lain dan menyebarkan kebaikan itu. Saya salut dengan Murtadin ini. Saya hormat karena dia yang lebih ikhlas gitu untuk melayani siapapun dimanapun gitu. Dia siap melayani ya dengan apa yang ini saya percaya sudah dituntun oleh Roh Kudus gitu ya. Kalau udah Roh Kudus ngasih tahu, mau lari dia, mau diem dia juga tetap lo ajarkan, tetap lo harus layani gitu ya. Nah itulah tadi saudara kisah Murtadin, seorang namanya Murtadin ya, saya bikin namanya Murtadin aja, adalah pengingat bahwa tidak ada yang terlalu terlambat gitu untuk menemukan Tuhan dan mengalami transformasi dalam hidup. Tidak ada saudara. Kalau Tuhan udah izinkan, dia akan bersuara. Dia akan pasti melayani Tuhan. Ya,
Kita semua memiliki, saudara, kesempatan untuk merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dan murtadin ini adalah bukti nyata dari hal ini. Gitu ya, cerita yang saya bisa bagikan dari pengalaman-pengalaman murtadin. Makanya murtadin Aceh ini saya sangat salut sama beliau. Dia terus melayani Tuhan tanpa memikirkan dampak negatifnya kepada dirinya, gitu ya. Oke saudara, mari kita doakan agar murtadin terus menjadi terang bagi orang lain, dan agar kisahnya dapat menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran dan menemukan kedamaian dalam iman Kristen. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Buat saudara-saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah. Cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan, please tuliskan, Tuhan Yesus baik atau Yesus maha besar. Ya, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan kita, khususnya di gereja YouTube ini. Kalau saudara menonton video ini, jangan lupa tuliskan Yesus maha besar, Yesus sangat dahsyat. Itu sangat memuliakan nama Tuhan, dan juga kami juga senang gitu ya ketika membaca. Berarti saudara sampai saat ini nonton sampai habis ya. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Mungkin itu aja saudaraku. Terima kasih saudaraku, terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa untuk share video ini dan juga bagikan video ini dan klik tombol subscribe ya. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk dengarkan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.